Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sejarah Masjid Raya Lima Kaum Batu Sangkar. Masjid Raya Lima Kaum adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan berdiri pada tahun 1710. Lokasinya berada di pusat Nagari Lima Kaum, yakni di Balai Sari, Jorong Tigo Tumpuak, sekitar 20 meter dari jalan arah Batu Sangkar menuju Padang. Pada 2010, masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya bersama beberapa masjid lain di Sumatera Barat seperti Masjid Bingkudu di Nagari Canduang Koto Laweh, Masjid Rao-Rao di Nagari Rao-Rao, dan Masjid Raya Gantiong di Kota Padang. Tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini didirikan. Meskipun demikian, cikal bakal keberadaan masjid ini berawal dari sebuah masjid di Nagari Lima Kaum yang didirikan pada pertengahan abad ke-17 menyusul masuknya Islam ke dataran tinggi Minangkabau. Pada tahun 1710, di atas lokasi sebuah pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena masuk Islam, dibangunlah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Raya Lima Kaum. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat. Bangunannya terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang, sementara atapnya yang semula terbuat dari ijuk telah diganti dengan seng. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini juga mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan dan pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasangan kaca pada jendela, penggantian bilah-bilah papan yang telah rapuh, dan pembuatan loteng. Masjid Raya Lima Kaum didirikan jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitektur Barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau dan bentuk atap merupakan sinkretisme antara Hindu-Buddha dengan Islam. Masjid ini berdiri di atas tanah berdenah segi empat, menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena memeluk Islam. Atap masjid ini dibuat berundak-rundak sebanyak 5 tingkat dengan permukaan atap yang tidak datar, melainkan cekung. Cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Minangkabau karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain terdapat celah untuk pencahayaan, sementara pada tingkatan teratas terdapat bangunan atau puncak berdenah segi 8 yang memiliki beberapa jendela kaca dengan atap berbentuk limas. Dari atas bangunan ini dapat melihat bangunan rumah-rumah penduduk di sekitaran masjid serta kota Batu Sangkar. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat, terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan secara bersama oleh masyarakat setempat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkiang sampai Bukit Dadiah Talago Gunung. Tiang utama ditutup dengan tripleks sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama, terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan ditambah 4 di sisi barat dan timur. Di bagian selatan, ruang utama terdapat beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27 cm sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Dalam riwayat tradisional, Masjid Raya Lima Kaum disebut sebagai simbol perdamaian antara Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpati Nanseh Batang yang berselisih soal adat Minangkabau. Sebelum masjid ini didirikan, terjadi pertentangan antara keduanya yang berujung pada peristiwa Batu Batikam. Ketegangan di antara keduanya tidak kunjung pulih hingga pemuka masyarakat Lima Kaum menganjurkan diadakannya kenduri sebagai tanda perdamaian yang diikuti pendirian masjid dengan atap berundak sebanyak 5 tingkat.